Misalkan ada mujizat ya, jadi laki-laki. Mending aku jadi laki-laki. Tapi gimana lagi? Haris Bagio. Tapi untuk saat ini aku udah ganti nama jadi Terry. Sejak kelas 3 SD aku sudah berubah. Bukan berubah sih, cuman sifatku yang berubah. Mulai muncul ketika ada teman-temanku yang cakep. Itu aku sudah mulai senang. Tapi aku nggak berani, masih untuk senang sama orang aku belum berani ya. Terus baru aku bisa berani itu SMA. Jadi aku sudah mulai lebih dekat dengan teman-teman, terus lebih menyukai teman dekatku, sampai akhirnya kayak jadi sahabat sih ya. Cuman mereka lebih sayang ke aku gitu. Jadi perhatian mereka terus sama aku disalahartikan gitu ya. Jadi aku lebih cinta sama dia. Tapi temanku itu belum terima sih ya, karena kita sama-sama cowok. Kalau aku mengidolakan seorang presiden ya, seorang presiden meskipun banyak cercahan, banyak kritik, tapi dia tetap tegar. Seperti saya juga, sekarang ini saya menjadi waria. Saya juga harus tegar seperti presiden. Meskipun banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang mencemooh saya, banyak orang yang mengolok-olok, tapi saya tetap dengan keadaan saya yang saat ini saya jalani. Sebetulnya kasih sayang itu lebih dari seorang ibu yang lain ya. Dia lebih perhatian karena mungkin salah satu anaknya itu ada yang kurang sempurna jiwanya maksudnya. Tetapi mereka mengasihi anaknya itu seperti anak-anak yang biasa. Jadi kita dan ibu saya nggak beda-bedakan bahwa itu laki itu perempuan ya. Jadinya meskipun saya jadi seperti saat ini, ibu saya tetap menerima apa adanya saya, walaupun sepertinya hatinya sakit ya melihat anaknya seperti ini. Tapi saya kagum karena kasih sayang dan perhatiannya belum besar.
kejiwaan itu aku sudah punya kejiwaan yang sudah berubah ya, sudah punya kejiwaan wanita. Jadi meskipun udah dikitan biasanya itu petanda bahwa itu sudah menjadi laki-laki ya, tapi sejak saat aku masih belum dikitan ya, aku sudah punya sifat kejiwaan wanita. Ya biasa aja sih, kalau pribadi saya itu biasa, tapi mereka yang atau teman-teman kecil itu menganggap saya itu seperti wanita, karena memang dari segi anak-anak waktu main-main itu aku memang pilihnya ke arah wanita, jadi semacam main boneka-bonekaan, main jual-jualan, jadi nggak seperti permainan cowok yang semestinya. Jadi pada waktu itu masih SD atau SMP pada waktu itu kan? SD kelas 6. SD kelas 6. Iya. Jadi mau ke SMP. Memang kontra dengan batin ya. Kenapa aku kok dilahirkan seperti ini, sedangkan fisikku seperti umumnya laki-laki ya, yang sempurna ya, tetapi kenapa jiwaku kok seperti wanita? Kalau waktu sekolah sih pikirannya kan masih belum terlalu jauh, masih ke arah permainan anak-anak yang biasanya. Jadi ya tetap kita karena punya jiwa-jiwa wanita ya, jadi tetap mainan perempuannya itu masih tetap ada. Terus ya setelah mandi kan biasanya memang aku sering solek, jadi aku kok seneng aku dandan begini tuh kok seneng. Kenapa aku kok seneng? Jadi ya dengan sendirinya aku itu lakukan kayak gitu. Aku jelaskan sama mereka yang belum tahu tentang keberadaan waria yang semestinya, yang sesungguhnya. Ya kasih tahu kalau waria itu bukan waria yang mereka kira, mereka yang menilai waria itu kayak jalanan atau ngamen-ngamen. Itu kita kasih tahu kepada mereka bahwa waria itu bukan waria yang jelek, tapi bisa berprestasi, sosialisasi masyarakat yang baik. Terus kita bisa menunjukkan bahwa waria itu bisa maju, supaya mereka tidak mencap waria itu jelek. Tahu sendiri bisa menilai kan waria itu ada berbagai macam karakternya. Ada yang memang dari segi ekonominya dia tidak mampu sekali, tetapi mereka punya jiwa ya seperti saya. Itu dia lakukan dengan kondisi yang mereka punyai, maksudnya seperti bakat, seperti apa mereka lakukan dengan cara mereka sendiri. Artinya mereka lakukan seperti kayak istilahnya seperti pakde, misalnya dia ngamen ya dia ngamen. Kalau ada yang maju terus itu lebih baik, lebih wawasannya lebih luas. Kalau aku sih tidak pernah malu. Memang keadaan saya seperti ini, buat apa saya malu? Atau saya juga tidak ingin dilahirkan dengan seperti ini gitu. Jadi kalau orang-orang yang mau mencap waria itu bagaimana, saya tetap menerima apapun keadaan itu. Sebenarnya kita berontak ya dalam kesehari-harinya. Aku kan seorang muslim, dan itu pun aku tidak lepas dari ibadah. Aku meminta kenapa aku sampai seperti ini, kenapa aku kok ada orang seperti saya dilahirkan. Jadi ya namanya kontra batin itu tetap masih ada, tetap sampai sekarang pun. Kalau kita dalam kondisi yang punya masalah yang agak rumit ya, aku mesti tetap berdoa dalam hati, berdoa kepada Tuhan. Kenapa aku kok dijadikan begini? Kenapa keadaanku kok tidak seperti yang biasanya?
dalam sholatku aku biasanya meminta doa kepada Tuhan supaya saya jalan, kalau memang jalanku begini ya saya terima dengan keadaan yang lapang dada, sabar. Tapi saya biasanya kalau saya berontak itu saya mesti menangis. Kalau dalam keadaan tidur saya mesti mikir kenapa saya kok begini, kenapa saya kok bisa seperti ini, apa salah orang tua saya, apa gimana. Itu saya masih menyesali ya sebenarnya. Tapi keadaan lah yang membuat saya begini, jadi saya tetap tegar sampai sekarang ini. Saya tetap jalani apa adanya. Setiap muslim ya, setiap orang juga lain agama, kalau kita memang meminta kepada Tuhan pasti ada jalannya. Cuman karena situasi saat ini dalam kehidupan saya sehari-hari masih belum bisa diobati ya, belum bisa dirubah. Mungkin suatu saat nanti kalau kita memang mestinya kita harus menjadi yang hidup sempurna, kita bisa menjalaninya dengan hati yang tabah. Pilihanku keluar SMA, jadi aku sudah mantap untuk menjadi seorang waria. Jadi aku memilih hidupku untuk menjadi seorang waria. Pas lulus SMA aku sudah memberanikan diri untuk menjadi seorang waria bahwa aku adalah waria. Kebetulan waktu setelah keluar SMA tahun 92 ada pemilihan Ratu Seksi Waria, dan kebetulan aku terpilih menjadi Ratu Seksi Waria tahun 92. Tapi untuk saat ini trofinya udah rusak. Di mana? Di Surabaya. Surabaya. Itu ikut atas inisiatif saya sendiri, karena aku kepingin bagaimana menjadi seorang waria yang baik, bagaimana waria yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat. Jadi aku memberanikan diri untuk ikut. Ya pertama sih kaku sih ya pertama, tapi kan karena ada arahan dari mereka panitia, jadi aku harus memberanikan diri untuk bisa tampil lebih baik. Dan ya waktu tahun itu terpilih aku jadi seorang Ratu Seksi Waria. Secara umum ya, secara umum. Keluarga tahu Pak? Nggak tahu dong, karena aku memang waktu itu menyembunyikan diri dari keluarga ya. Jadi aku menutup diri untuk menjadi seorang waria supaya keluargaku nggak ada yang tahu. Jadi karena aku pengen mereka tidak tahu, makanya aku lebih baik keluar kota. Waktu aku menang lomba di Surabaya, kebetulan ada yang menjadi idola saya ya. Terus kemudian aku kenalan sama dia merespon aku, terus kita jalan bersama. Ya jadilah kita udah pacaran, cuman kita pacarnya cuman sebentar aja. Aku memang sebetulnya sebelum aku pacaran aku memang sudah siap bahwa dimana-mana pun seorang waria pasti tidak akan hidup selama-lamanya dengan seorang pria. Makanya aku sebelum pacaran sudah siap untuk sakit hati, untuk patah hati juga iya. Pernah Pak? Ya pernah sih, sering kali malah. Pernah cemburu? Ya otomatis aku cemburu karena aku menganggap dia sebagai pacarku ya. Aku nggak mau, aku istilahnya aku sudah jadi cewek,
Jadi aku nggak ingin diduakan. Apa yang Mbak lakukan? Menangis, tapi aku sempat punya pikiran yang positif. Kenapa aku bisa menangis? Untuk apa aku menangis? Karena aku memang seorang waria. Jadi waria cuma hanya sekedar saya masih bisa. Kalau pensiun sudah menjadi seorang waria, lebih dekat sama keluarga ya, supaya keluarga lebih mau menerima saya apa adanya, dan itu pun merubah sedikit perilaku aku menjadi seorang wali yang dulu menjadi yang lebih baik. Jadi sedikit kita harus berubah juga untuk hari tua kita, karena nggak mungkin kita waktu akan meninggal jadi seorang waria gitu. Pasti suatu saat akan berubah. Dan banyak contoh-contoh teman-temanku yang di Surabaya, mereka lebih banyak berubah meskipun tidak berkeluarga, hanya sedikit berubah penampilan menjadi dari seorang waria menjadi seorang laki-laki yang sedikit lebih sempurna. Dan itu aku yang pengen ke arah situ, tetapi untuk saat ini masih belum ada keinginan yang kuat untuk merubah hal itu. Ya mulai dari sekarang kan aku kerjanya lebih keras ya, dan itu untuk masa depanku, untuk hari tuaku, karena aku juga kebetulan keponakanku lebih dekat dengan aku, makanya aku lebih kerja keras untuk membiayai nantinya untuk keponakanku, supaya aku nanti bisa ada sandaran di hari tua sama ponakan-ponakku. Ya di masa tuaku ya tetap kita kumpul sama keluarga, karena aku mungkin lebih banyak atau lebih besar menyendiri ya, hidup sendiri tanpa keluarga, maksudnya rumah tangga. Jadi aku lebih dekat dengan saudara-saudara. Juga supaya di hari tuaku ada yang ngerawat aku, mungkin karena manusia tidak akan terlepas dari rasa sakit. Nah itu yang aku pengen di hari tua nanti, kalau aku sakit saudara-saudara itu masih dengan tulus hati, dengan ikhlas itu masih merawat aku. Makanya untuk saat ini sampai seterusnya aku kan kerja lebih keras, kerja lebih tekun, dan lebih senang ya, harus lebih senang kerja, lebih bisa menghidupi diri saya ya, dengan keluarga saya. Ya pertama aku menentukan pilihan mungkin karena orang-orang sudah tahu belakangku ya, perilakuku ke arah yang feminin. Jadi kalau zaman aku dulu ya, zaman aku masih kecil kan masih awam, jadi orang masih buta kan keadaan banci-banci. Sekarang kan sudah modern ya, sudah pintar-pintar. Nah yang dulu itu mereka masih punya pikiran yang kotor, itu pikiran yang kotor atau apa? Yang pikirannya juga kotor kan, mereka punya pikiran banci itu nakal. Makanya waktu aku sudah terjun gitu kan otomatis, ini aku cerita. Nah waktu aku mulai dandan, nah aku kan bentuk grup voli itu kan. Nah untuk grup voli aku dapat job kesana kemari. Kebetulan pas waktu aku ada job voli kan
ada salah satu rumah ya, satu rumah itu orangnya kerja di radar waktu itu. Nah waktu itu terus diambil gambar, kebetulan gambarku yang lebih dominan. Besoknya korannya keluar kan, kakak tahu bilang ke ibu kalau aku itu begini. Nah selanjutnya ketika aku kan belum tahu ya kalau ada, terus aku pulang ke sini terus dia marah-marah, kenapa sendirinya. Namanya orang tua ya, orang tua tidak akan pernah mau punya anak seperti saya ya. Semua orang tua tidak mau punya anak seperti ini, tapi gimana lagi, memang keadaan ya, memang istilahnya kita nasibnya menjadi seorang waria. Jadi mau nggak mau aku ya jelaskan sama ibu bahwa aku dandan, aku cari duit, dan aku tidak merugikan orang lain, dan ini adalah dari jiwa saya, dari hati saya. Dan kebetulan waktu itu aku sempat berontak ya, karena memang sering saudara-saudaraku itu sering, namanya saudara kan tidak ada yang mau ya, tidak ada yang mau namanya saudara punya panci. Dan itu aku langsung dengan nggak ada pikiran ya, langsung jawab seenaknya ya. Langsung aku bilang kalau memang tidak mau terima saya, aku tolong, aku mau dihapus dari keluarga, aku akan keluar dari ibuku sempat nangis dia nangis ya, namanya anak ya, langsung dia tidak apa-apa guys, kalau memang itu jalan kamu, jalani apa adanya, tapi tolong jangan dirubah penampilannya. Artinya aku tidak boleh operasi, tidak boleh ganti kelamin, gak boleh apa. Ini aku bilang, aku memang hatiku seorang wanita, tapi aku tidak mau merubah penampilanku menjadi seorang wanita. Cuman karena keinginanku yang kuat toh untuk tampil menjadi seorang wanita, jadi aku bisa berani tampil wanita, jadi tanpa merubah organ tubuh menjadi laki-laki ke perempuan. Jadi, iya, penampilan luarnya aja enggak. Makanya ibu terus akhirnya sadar, mau terima. Makanya aku lebih banyak, karena aku waktu itu langsung temanku langsung telepon, langsung saya kerja di sana. Waktu itu waktu menang lomba waria di Surabaya tahun 2000, itu seluruh Indonesia tahun 2000. Cuman aku kebetulan Miss berbakat waria. Nah dari situ ibuku sudah mulai percaya kalau memang benar-benar waria. Jadi mereka cuma bisa ngasih tahu ya, namanya orang tua ngasih tahu ya, meskipun kamu jadi waria, tolong kamu dijaga nama baik keluarga, nama baik kamu sendiri. Nah itu yang saya pegang, dan itu pun memang sejak aku jadi waria, aku tidak mau melakukan hal yang buruk di mata masyarakat, kayak seperti yang di jalanan, di mana-mana endel-endelan, di mana aku tidak mau. Prinsipku aku jadi dandan seorang wanita itu aku sudah senang. Jadi mau mereka senang, mau enggak terserah. Yang penting inilah aku, gitu. Komentar tetangga mbak waktu itu? Kebanyakan tetangga ya orangnya namanya kita sudah anggap tetangga itu kayak saudara ya. Memang dimanapun, dulu aku sempat tinggal di daerah Tambaan ya, daerah ibuku ya, mereka memang tahu, memang ya tetap diterima
terima, tetap ya kan. Tanpa mereka ngasih tahu, mungkin karena lebih tidak enak mungkin ya. Kebetulan ya tetanggaku di sini juga ya, maka mereka cuman bisa bertanya mau kemana, kok aku dandan, ini kan pasti tanya kok dandan kemana, otomatis aku jawab aku mau show, aku mau volley. Itu cuma tetangga, oh ya ada sih salah satu juga ada, tapi lebih banyak mereka mau menerima keadaan saya di sini. Atau saya juga tidak mengganggu mereka. Kan ada juga pernah ya saya jumpai satu cowok kayaknya munafik. Dia merasa dekat sama waria itu, perasaannya itu jijik, gila, dan itu sudah menghina waria ya, dia menganggap waria. Tapi suatu ketika dia tunduk, maksudnya dia mau dekat, bahkan lebih dekat lagi dengan waria. Dan itu salah satu kan hal yang menyakitkan. Malam Mbak. Malam. Oke, udah cantik-cantik. Ya, iya, malam minggu. Ya, itu salah satu tempat kita yang paling nyaman ya. Kita untuk kumpul-kumpul karena kita sehari sudah kerja, sudah capek, udah stres pikiran, tenaga. Makanya kita waktu malam kita bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Tapi sebisanya kita cuman malam minggu aja kita kumpul. Hari-hari biasa kita kumpul di rumah masing-masing. Cuman di salah satu ini, apalagi kita di kafe ya, jadi kita lebih enak ya. Kira-kira jadi kegiatan rutin gitu ya tiap malam minggu ya? Ya enggak juga sih, tapi biasanya biasanya malam minggu aja. Soalnya malam minggu banyak lagi. Oh gitu. Dan pada datang semua. Arisan juga. Oh arisan. Arisan lekang, Bu. Kondisi yang nyaman ya, kondisi yang tenang, damai, dan dalam kita sebagai waria diterima dalam masyarakat. Jadi kita lebih leluasa kita bergaul dengan masyarakat ya. Jadi kita pengennya situasi itu adalah ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan. Dan diakui juga oleh masyarakat. Iya. Banci juga Karena waria juga manusia. Iya. Timbangannya biasanya aku paling utama yaitu tempatnya ya. Lokasinya kita nyaman apa enggak, terus suasananya juga, suasana dalam lingkup kerja itu kita lebih enjoy kalau semua rekan-rekan itu bersatu, jadi kita lebih enak kerjanya. Yang ketiga ya terakhir lah, itu masalah honor itu pasti untuk kehidupan kita. Iya, di mana-mana honor itu pasti harus ada. Ya untuk saat ini dikatakan nyaman lah. Cukup ya? Cukup, meskipun ya di mana-mana tempat kerja pasti ada saingan. Teman-teman ada yang seneng, ada yang enggak, itu biasa. Tapi aku ya biasa-biasa aja sih. Yang penting bos-bos saya sayang sama saya, aku kerasan tetap di situ.
dan sampai hari ini juga pun kita itu sudah mengaku waria karena sekarang itu semua saya usia sudah menginjak 57 masih bisa betul-betul menanggulangi segala waria-waria yang berada di Kabupaten Jember. Apalagi saya sebagai petugas BL kita harus mencontohi bagi waria-waria yang baru sepertinya kita yang baru kenal, yang muda-muda, dan semuanya itu kita yang akan memberi contoh sebaik mungkin biar waria tidak dipelecehkan di masyarakat, semuanya bisa ditanggung jawab sesuatu yang kita beban sekarang. Sebagian dari takdir, sebagian hidupnya itu seperti baru-baru zaman mengikuti zaman sekarang ini, sebabnya seperti waria-waria sekarang ini bukannya dari kecil hanya sebagai sebatasan kita pergaulan antara teman ya teman, akhirnya dia tuh ikut-ikut aja secara berkumpul-kumpul. Kalau minimal seperti saya ini sebagai waria yang termasuk tertua juga yang pernah mengalami segala apa yang kita alami. Namanya siapa? Nama saya Eko, ya. Kalau malam pakai nama Ike. Sejak kecil ya itu sebetulnya sejak kecil sudah ada itu. Tapi ya orang tua tuh mungkin nggak bisa menerima karena waktu itu ya belum belum diketahui lah yang sebenarnya. Tapi lama-lama ya memang sejak kecil itu sudah tahu, oh itu anak itu cakep, itu punya perasaan suka gitu. Ya sekitar SD itu sudah. Diarani sadar ya Mas, diarani kayak enggak, tapi saya mau menunjukkan inilah jati diri saya yang sebenarnya. Saya nggak peduli omongan orang sih, besok kamu masa depannya. Makanya aku jalani enjoy. Malah saya bahagia hidup saya tuh kayak gini tuh, saya tunjukkan inilah diri saya yang sebenarnya, jati saya yang sebenarnya. Iku Mas, enjoy. Sejak kapan itu? Aku mulai kecil lah. Naluri ini aku dewe. Saya nggak ada yang maksa dan juga saya nggak ada yang apa ya. Ya pokoknya saya tunjukkan kepada orang, saya tunjukkan pada diri saya sendiri bahwa ini loh saya yang sebenarnya. Aku mulai TK aku Mas. Aku dulu tuh TK kalau nggak pakai rok nggak mau sekolah, tanya orang. Bukan karena aku dipengaruh, enggak ya. Ini dari hati saya sendiri. Ngapain? Wong kalau saya misalkan ada istilahnya mujizat ya, jadi laki-laki, mending aku jadi laki-laki. Tapi gimana lagi? Biarpun obat paranormal semua itu udah bisa nyembuhin. Iya, nggak bisa ngobatin. Nah saya kira ono gaji diobati waras, kabeh melok berobat. Kalau orang mengatakan gini, itu terserah orangnya. Orang bilang si A, si B, yang jalan itu saya. Email Jo, nama email Jovanka. Nama malam. Sebenarnya dirahasiakan atau Dirahasiain dong. Ntar laki-laki nggak ada yang mau sama aku. Kayaknya mulai SMA kelas 2 ya. SMA kelas 2? Tapi itu masih belum menggunakan pakaian perempuan, cuma merasakan aja ada kelainan. Kalau aku suka sama KD aja deh. KD? Dayanti? Kenapa? Ada alasan? Ya pengen cantik seperti dia aja. Hanya cantik aja atau? Iya. Mukanya agak mirip ya Mbak ya? Ya dikit sih. Bisa nyanyi kan Mbak? Bisa dong. Itu merupakan sosok yang sangat mulia ya, soalnya dia sudah mengandung kita selama 9 bulan dan dia tuh bertanggung jawab sekali. Suatu perkumpulan Wagayo adalah suatu wadah ya,
suatu wadah di mana kita bisa berkumpul sesama kaum sehati ya. Kaum sehati artinya dalam satu jiwa, satu kepribadian, di mana kita bisa menyalurkan aspirasi atau masukan-masukan untuk bisa lebih maju di dalam masyarakat sebagai waria. Kalau ada yang mendukung, biasanya kita pengen mendirikan suatu partai di mana aspirasi kita atau keinginan kita sebagai waria bisa lebih diterima di masyarakat luas, khususnya di seluruh Indonesia. Kalau kita ada yang mendukung, ada yang mengarahkan supaya kita bisa menjadi satu partai, jadi kita bisa mengaspirasikan kita dalam suatu partai itu. Kalau keinginan semuanya mungkin ada ya, semua waria pengen jadi salah satu anggota DPR, tapi apakah dalam satu wadah itu, dalam organisasi pemerintahan bisa menerima keadaan waria di dalam suatu partai itu? Kalau aku sendiri, kalau ada yang mau mendukung, ada yang mengarahkan supaya bisa masuk anggota, ya kalau aku ya mau aja, asal mereka bisa nggak menerima keadaan waria sebagai anggota dari suatu organisasi pemerintahan.